Kembali lagi di channel Alpetra Ministry di tahun baru 2025. Ini adalah tayangan pertama buat sahabat Alpetra di tahun 2025. Dan di tahun 2025 ini tentunya dengan semangat baru, harapan baru, dan juga sesuatu yang baru semua dari Tuhan. Sahabat Alpetra, kita akan membicarakan yang sangat hangat sekali, yaitu tentang katanya tahun 2025 itu diramalkan begini begitu ya. Ada pendeta besar, wah, hamba-hamba Tuhan bernubuat. Wah, nubuatan saya tahun 2025 akan terjadi bla 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 bla. Waduh, terus juga ada yang lihat dari zodiak. Oi, bintang saya bintangnya adalah bintang tikus. Wah, saya ini nanti tahun depan jodohnya begini, rezekinya begitu. Wah, banyak sekali yang aneh-aneh ya mau masuki tahun 2025. Nah, sahabat Alpetra, biar kita nggak bingung nih tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya, hari-hari esok, yuk kita membahas mengenai apa sih ramalan, apa bedanya sama prediksi, apa sih nubuatan. Nah, supaya lebih jelas, kita akan menyapa dulu kedua hamba Tuhan narasumber kita, yaitu ada Om Jan, ada Bang Heri. Shalom Om. Shalom. Shalom Bang. Memberkati Pak. Ya, salam sahabat Alpetra, Pak Yan. Iya. Kang Alfa. Shalom Pak Heri juga. Pas sama lagi, Tuhan Yesus berkati, kita podcast lagi. Salam sehat. Cinta Tuhan kita. Iya. Kalau boleh tahu nih Om, itu kan banyak ya Om. Misalnya orang Jawa itu ada primbon, terus ada juga orang yang punya buku-buku yang ramalan. Orang Kristen nih Om yang punya, kadang-kadang dia pergi ke dukun untuk diramal bagaimana masa depannya. Nah, terus juga ada orang yang percaya sama, kalau orang Tionghoa ya ada yang katanya Ciamsi gitu, Kwamia gitu ya, nggak tahu lah ya, itu kita nggak bahas itu sih Om. Jadi yang kita mau tahu nih Om, apakah Om orang Kristen itu boleh Om percaya sama ramalan, sama nubuatan gitu Om? Baiklah, jadi prinsipnya umat Kristen itu hanya mempercayai ramalan yang disebut nubuatan dalam Alkitab saja, lalu ditambah dengan prediksi-prediksi ilmiah, itu pun dengan catatan kehati-hatian. Nah, selebihnya umat Kristen ya harus memakai iman dan rasio dan iman. Jadi nubuatan atau ramalan-ramalan yang penting, yang utama itu sudah dituliskan baik di dalam ucapan Yesus maupun di dalam kitab Wahyu. Jadi itu saja. Selebihnya itu kita pakai prediksi ilmiah, itu pun dengan catatan kehati-hatian. Iya, Bang, sebelum lebih jauh nih Bang, bisa nggak Bang dijelasin apa sih Bang prediksi, ramalan, nubuatan? Kan kalau prediksi udah pasti ya Bang, itu prediksi nanti besok hujan menurut BMKG ya kan Bang. Terus itu ada diprediksi akan terjadi gempa bumi, megatrust, itu kan beneran gitu, bukan ramalan, bukan nubuatan, tapi katanya ini prediksi. Nah Bang, mungkin bisa dijelasin Bang tentang prediksi, ramalan itu apa, nubuatan itu apa Bang? Ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra, kita melihat beberapa definisi dari prediksi, ramalan, ya, nubuatan. Tentu kalau kita mengacu dari definisi, ya, makna atau arti dari ramalan, usaha dari manusia ya untuk memperoleh pengetahuan ya, atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan melalui okultisme atau kuasa kegelapan dengan ritual-ritualnya ya. Kita
kan seperti praktek perdukunan ya, Iya. atau tadi disebut orang pintar ya, atau Iya. suku ya, spiritualis ya, macam-macam ya, seperti itu. Seharusnya sih di zaman yang sudah maju digitalisasi ya, teknologi sudah ada, cuman karena kita orang timur kecenderungan ke sana masih dipelihara ya sampai sekarang ini. Nah, untuk prediksi sebuah proses yang mempraktikkan dengan mengira-ngira ya seperti apa, misalkan BMKG memprediksi di bulan Desember hujan, BMKG memprediksi akan terjadi gempa hebat, dahsyat atau megatrust ya, karena memungkinkan untuk wilayah Nusantara atau Indonesia yang penuh dengan cincin api sehingga potensi gempa vulkanik dan berapi ya, gempa dahsyat, termasuk juga tsunami, prediksi ya. Apa waktu itu memprediksikan, wah ini kita kemungkinan untuk podcast karena hujan terus, takutnya sinyal terganggu, kan prediksi ya. Ada juga waktu kita podcast bertiga dengan Pak Yan, sinyal di Pontianak sempat terganggu ya karena cuaca, diprediksi ya. Jadi ada perkiraan secara tematis, ada perkiraan juga yang terjadi ke depan karena orang atau yang memperkirakan berdasarkan pertimbangan dari alam ya, atau pertimbangan secara terbiasa seperti itu. Nah, ini nubuatan kalau dalam Alkitab kita bukan memang hanya dipakai, diutarakan, disampaikan oleh nabi ya, dalam perjanjian lama oleh rasul, karena disebut di sana nabi sebagai penyambung lidah Allah, menyatakan, mengungkapkan ya tentang kerajaan Israel yang dimana nanti Allah mendatangkan Mesias, lalu seperti apa Israel ke depannya sampai ke Kanaan, dan juga yang akan datang yang hari ini kita belum merasakan, tapi sudah ada nubuatan tentang kiamat, datangan Yesus kedua kali. Nah, itu di situ letak perbedaan prediksi juga ramalan nubuatan. Petra. Iya, bagi umat Kristen ya, kita hanya mempercayai Alkitab dan ilmu pengetahuan atau prediksi secara ilmiah. Jadi hal-hal yang bersifat rohani, yang penting-pentingnya itu sudah ada di dalam Alkitab, terutama di ajaran Yesus mengenai akhir zaman, Matius 24 dan yang paralel, dan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Selebihnya kita boleh memakai penemuan-penemuan ilmiah. Jadi artinya ada hal-hal yang bisa diprediksi untuk ke depan, tapi kan tidak ada yang pasti mengenai masa depan, kecuali yang bisa dihitung. Nah, itu tentang ya pendapat saya sebagai hamba Tuhan ya. Jadi pelajari Alkitab dengan teliti, tapi juga kita boleh belajar ilmu pengetahuan ya, yang melengkapi kita, yang menyangkut hal-hal yang disampaikan di dalam Alkitab. Gitu Pak Alfa. Jadi kalau secara Alkitabiah ramalan itu ada nggak, Om? Istilahnya itu kan jadi nubuatan. Ramalan itu, istilahnya nubuatan. Nah, jadi kalau nubuatan atau ramalan-ramalan yang menurut bahasa sehari-hari kita, yang penting-pentingnya sudah dituliskan, gitu, baik oleh Tuhan Yesus maupun yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi yang penting-pentingnya saja itu sudah disampaikan. Selebihnya itu orang bisa meramal misalnya dengan bantuan ilmu pengetahuan atau dengan prediksi-prediksi yang didasarkan pada hal-hal yang pernah terjadi gitu ya. Selebihnya kita tidak boleh memakai ilmu-ilmu perdukunan gitu. Itu
pantang bagi orang Kristen gitu ya. Jadi hanya Alkitab dan ilmu pengetahuan begitu. Sama ya dari sejarah lah apa yang pernah terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Gimana Bang? Nih kalau di Alkitab diramalkan, dinubuatkan berarti ya Bang. Gimana tuh Bang? Ya, jadi setidaknya dalam Alkitab dengan tegas menyebutkan untuk ramalan atau praktik ramalan itu dilarang atau tidak dibenarkan ya. Kenapa? Beberapa alasan yang mungkin kita pikirkan ya. Dan saya kira ini make sense sekali ya. Yang pertama alasan-alasan teologis, yaitu bahwa ramalan itu dapat dianggap sebagai penyembahan berhala atau juga penghinaan ya, kejijian bagi Allah ya, karena bentuk penyembahan berhala, bahwa itulah Allah yang cemburu ya, Allah yang dosa itu ya. Lalu juga kita melihat Alkitab mengajarkan supaya kita bergantung kepada Allah, tidak pada spiritualis atau orang pintar atau dukun ya, sekalipun dengar menjelang tahun baru ya, dari sepanjang tahun 2024 di 2025 seperti apa, tahun lalu juga 2023, 2024 seperti apa, suhu itu kumpul ya, atau mungkin mereka berkumpul, mungkin mendapatkan kocek kali ya, dan seperti itu ya. Lalu dukun juga kumpul ya dengan baju hitam, dengan topi hitam, atau mungkin matanya juga hitam ya. Nah, tapi itu sebabnya Alkitab menyebut praktek-praktek itu dilarang ya. Ya, manusia harus bergantung kepada Allah. Dan juga seringkali ramalan itu terkait dengan praktek okultisme ya. Seharusnya manusia make sense ya, bahwa itu ribet ya, nanti harus menyiapkan atribut material dan juga sesajen dan lain sebagainya ya, tapi karena demi dapat jodoh, demi dapat berkat, dapat uang, dapat kaya, jabatan, akhirnya diperlukan ramalan-ramalan itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa tidak diperbolehkan oleh Alkitab? Karena kita lihat ramalan itu manipulasi ya, memanipulasi atau menipu ya, dan juga ramalan itu cenderung menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran, ketakutan, lagi kalau disebut dukun itu atau orang pintar itu mengatakan kamu dalam beberapa tahun ke depan akan mengalami sakit keras dan lainnya, jadi cemas, rasa tertipu dan juga khawatir dan lain sebagainya. Padahal dengan dia mencari Allah yang benar, Allah yang kuat, yaitu Tuhan yang datang ke dunia, Yesus, dia bisa menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Seharusnya orang yang sudah lahir baru tidak demikian ya. Tapi kita nggak tahu di gereja. Tentu mungkin tidak sedikit juga kita temukan orang kalau sudah dalam titik sakit yang tak kunjung sembuh tuntas ya. Akhirnya ada orang yang mengatakan sudah ke dukun saja ya. Jadi akhirnya stuck, mandek ya, dan larinya ke sana. Nah itu perlu ada pembinaan, edukasi, khotbah-khotbah atau komsel-komsel khusus ya, untuk menumbuhkan imannya ya. Nah, pengaruhnya juga besar, mungkin akan berefek ke psikis ya, lalu semakin menjauh dari Allah, sehingga Allah begitu tegas pada orang Israel kita saat ini supaya tidak percaya kepada ramalan-ramalan ya, dalam Ibrani pasal 19 ayat 7 dan seterusnya ya. Satu perikop itu bicara tentang praktik moral yang sebenarnya, yaitu tentang ingat Allah. Begitu Kang Alfred dan sahabat Alpetra ya. Ya Om, itu gimana Om? Tapi kan kalau tadi Abang kan bilang mungkin pergi ke dukun ya kayak ini. Tapi kan banyak itu Om, atau juga nanti Abang ya, banyak pendeta-pendeta justru malah yang didatangin gitu sama orang Kristen ya.
kan ada pendeta yang bisa bernubuat gitu. Saya ramalkan nanti presiden di Indonesia tuh ini gini loh. Nanti ada artis yang begini begitu gitu. Itu pendeta loh Om yang gitu. Terus jadi jemaat Kristen tuh bingung loh, ini nubuatan atau apa ini gitu. Itu gimana nih Om? Tanggapannya Om? Nanti sama Abang. Ya secara prinsip ya kita membatasi diri mengenai hal-hal yang akan datang itu. Pertama, itu apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab yang secara jelas. Kalau yang tidak jelas, itu bisa juga dengan ilmu pengetahuan. Tapi yang prediksi berdasarkan ilmu pengetahuan juga itu terbatas. Tapi itu yang kita bisa pegang. Jadi prediksi dari Alkitab dan prediksi secara ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Itu. Lalu ada yang mencoba katanya sejarah itu seperti ada putaran-putaran yang kemudian bisa diulangi, akan terjadi dalam bentuk lain. Itu. Tapi itu masuknya filsafat sejarah. Ya, jadi pokoknya umat Kristen peganglah Alkitab. Kedua, coba terbuka kepada penemuan-penemuan ilmiah, ya. Lalu kita sendiri mencoba mengantisipasi masa depan itu secara logis gitu. Jadi pertama Alkitab, kedua secara ilmu pengetahuan, dan kemudian secara logika gitu. Jadi selebihnya kita menolak lah, apalagi yang dicampur dengan unsur-unsur mistis gitu ya. Nah itu. Begitu, Pak. Iya, Bang. Gimana Bang? Pas saya mau ikut gereja Abang karena di gerejanya Bang Heri itu Bang Herinya bisa bernubuat gitu. Gimana Bang? Ini Bang. Ya, sebenarnya seringkali orang menggunakan jubah atau warna nubuat ya yang identik sama dengan Alkitab. Oh, di Alkitab ada nubuatan, baik itu dari nabi, baik itu dari rasul ya, karena rasul Paulus juga pernah nubuat. Jadi sekarang pun masih berlangsung ya. Kalau sekarang masih berlangsung, kepentingannya untuk apa ya? Alkitab sudah ada di tangan kita, sudah memberitahukan segala informasi tentang Mesias datang, Mesias sudah datang ya, tentang nabi palsu, tentang pertanyaan, lapangan dan lain sebagainya sudah diberitahukan. Kalau dulu Alkitab belum ditulis, Alkitab belum dikanonisasikan, nubuatan masih sedang berlangsung. Nah, jadi mudah saja untuk menilai apakah itu dari Tuhan atau tidak. Yang dari Tuhan itu kan tentu yang ada di Alkitab untuk kita melihat di zaman sekarang. Ya, kitab sudah di tangan kita ya. Kan Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 8 itu ya, itu sudah dikanon ya, menggunakan kata sempurna ya. Kalau sudah dikanon ya kita bersandarnya pada yang 76 kitab lagi, nggak usah lagi kata si A, si B, si C ya. Memang yang konfirmasi rasul-rasul sudah naik ke surga ya, berpergian, nabi juga ya. Kita hanya berpegang pada Alkitab. Nah, kalau ada ucapan yang diwarnai sebagai nubuat atau klaim, ya silakan saja, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita percaya Alkitab ya, percaya firman yang ada di Alkitab ya. Kalau orang mengklaim atau mengatasnamakan itu firman Tuhan, ya itu urusan dia dengan Tuhan ya. Percaya kepada manusia ya, karena manusia seringkali kecenderungannya memprediksi ya atau meramal, tapi dia nggak mau kan dibilang meramal, maunya dibilang dibuat biar keren kayak di Alkitab ya. Padahal nggak perlu dibuatan. Nah itu menurut saya Kang Alfa ya. Kota Petra. Ya, sebagai prinsipnya pertama-tama umat Kristen harus banyak membaca Matius 24, kemudian 2 Timotius 3 seluruh pasal, dan kitab Wahyu berulang-ulang. Nah, gitu. Jadi yang penting-pentingnya sudah ada semua di situ. Nah, kalau secara detail itu orang jangan terlalu kepo. Kalau terlalu kepo kan jadi akhirnya tergoda kepada dukun. Padahal dukun-dukun itu
kebanyakan sih membohongi. Iya tadi gitu ya. Ya harap aja itu dukun-dukun itu juga harus lebih mawas diri ya. Jangan dengan sengaja membohongi itu khalayak ramai gitu. Dapat kocek ya Bang. Tapi ada juga dukun-dukun yang secara rasionya bagus, belajar banyak. Nah, untuk itu ya kita tinggal periksa aja apakah sesuai dengan kitab Wahyu, dengan Matius 24 atau 2 Timotius 3 gitu. Jadi yang selebihnya tuh nggak terlalu penting lah, jangan terlalu kepo terhadap hal yang akan datang yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Begitu Pak Alfa. Ya, sahabat Alpetra, jadi kalau mungkin sahabat Alpetra mendengar ya dari siapapun ya, apa yang dikatakan ramalan, sejauh ramalan itu menyinggung atau berdasar pada atau kimia ya, secara geografis, geofisika ya, atau metode juga ya, tentu itu bisa dipertimbangkan ya, terjadinya gempa bumi, jadinya perang, dan juga faktor politik, atau juga ras, suku, agama dan lain sebagainya kan masih bisa dihindari ya, seperti itu. Kalau sampai melibatkan magis ya, mistis ya, saya kira kita melihat Alkitab bahwa yang dikatakan Yesus akan ada Mesias palsu. Di sana ada Mesias, di sana ada Tuhan. Nah, itu kan sebagai data yang kita lihat dalam Alkitab, Tuhan yang berlaku sampai generasi sekarang dengan memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga ya. Jadi tunggu dulu ya. Kalau dulu Alkitab menyebutkan ujilah ya, itu benar atau enggak ya, karena Alkitab belum dicetak dulu ya, Alkitabnya belum ditulis, belum dikanon, perlu diuji ya. Siapa yang menguji? Rasul-rasul masih hidup waktu itu ya, Petrus, Roma, Paulus ya, dan beberapa rasul yang masih hidup. Nah, sekarang mereka sudah tidak ada, lalu ada yang bernubuat, ada yang punya ramalan, apalagi tiap tahun baru di bulan Januari minggu pertama atau di akhir bulan Desember di tahun 2024 sudah ramai itu di medsos ya, berbagai ramalan-ramalan, sekalipun kemasannya nubuat ya. Ya, kalau saya sih kata lebih baik percaya Alkitab saja yang ada di tangan kita daripada kita percaya nubuatan. Ya, sebenarnya seringkali orang menggunakan jubah atau warna nubuat ya yang identik sama dengan Alkitab. Oh, di Alkitab ada nubuatan, baik itu dari nabi, baik itu dari rasul ya, karena rasul Paulus juga pernah nubuat. Jadi sekarang pun masih berlangsung ya. Kalau sekarang masih berlangsung, kepentingannya untuk apa ya? Alkitab sudah ada di tangan kita, sudah memberitahukan segala informasi tentang Mesias datang, Mesias sudah datang ya, tentang nabi palsu, tentang peperangan, lapangan dan lain sebagainya sudah diberitahukan. Kalau dulu Alkitab belum ditulis, Alkitab belum dikanonisasikan, nubuatan masih sedang berlangsung. Nah, jadi mudah saja untuk menilai apakah itu dari Tuhan atau tidak. Yang dari Tuhan itu kan tentu yang ada di Alkitab untuk kita melihat di zaman sekarang ya, kitab sudah di tangan kita ya. Kan Paulus bilang dalam 1 Korintus 11 ayat 8 itu ya, sudah dikanon ya, menggunakan kata sempurna ya. Kalau sudah dikanon ya kita bersandarnya pada yang 76 kitab lagi, nggak usah lagi kata si A, si B, si C ya. Memang yang konfirmasi rasul-rasul sudah naik ke surga ya, berpergian, nabi juga ya. Kita hanya berpegang pada Alkitab. Nah, kalau ada ucapan yang diwarnai sebagai nubuat atau klaim, ya silakan saja, itu urusan dia dengan Tuhan ya. Tentu kita percaya Alkitab
ya, percaya firman Tuhan yang ada di Alkitab, ya. Kalau orang mengklaim atau mengatasnamakan itu firman Tuhan, ya itu urusan dia dengan Tuhan, ya. Percaya kepada manusia, ya. Karena manusia seringkali kecenderungannya memprediksi, ya, atau meramal, tapi dia nggak mau kan dibilang meramal, maunya dibilang dibuat biar keren kayak di Alkitab, ya. Padahal nggak perlu lagi dibuatan. Nah, itu menurut saya Kang Alfa, ya. Bapak Petra. Sebagai prinsipnya, pertama-tama umat Kristen harus banyak membaca Matius 24, kemudian 2 Timotius 3, seluruh pasal, dan kitab Wahyu berulang-ulang. Nah, itu. Jadi yang penting-pentingnya sudah ada semua di situ. Nah, kalau secara detail itu orang jangan terlalu kepo. Kalau terlalu kepo kan jadi akhirnya tergoda kepada dukun. Padahal dukun-dukun itu kebanyakan sih membohongi. Gitu ya. Ya harap aja itu dukun-dukun itu juga harus lebih mawas diri, ya. Jangan dengan sengaja membohongi itu khalayak ramai gitu. Nah, untuk itu ya kita tinggal periksa aja apakah sesuai dengan kitab Wahyu, dengan Matius 24 atau 2 Timotius 3 gitu. Jadi yang selebihnya tuh nggak terlalu penting lah. Jangan terlalu kepo terhadap hal yang akan datang yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Begitu Pak Alfa. Ya, sahabat Alpetra, jadi kalau mungkin sahabat Alpetra mendengar, ya, dari siapapun, ya, apa yang dikatakan ramalan, sejauh ramalan itu menyinggung atau berdasar pada atau kimia, ya, secara geografis, geofisika, ya, atau metodika, ya, tentu itu bisa dipertimbangkan, ya, terjadinya gempa bumi, jadinya perang, dan juga faktor politik, atau juga ras, suku, agama, dan lain sebagainya kan masih bisa dihindari, ya. Seperti itu. Kalau sampai melibatkan magis, ya, mistis, ya, saya kira kita melihat Alkitab bahwa yang dikatakan Yesus akan ada Mesias palsu. Di sana ada Mesias, di sana ada Tuhan. Nah, itu kan sebagai data yang kita lihat dalam Alkitab, Tuhan yang berlaku sampai generasi sekarang dengan memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, ya. Jadi tunggu dulu, ya. Kalau dulu Alkitab menyebutkan ujilah, ya, itu benar atau enggak, ya, karena Alkitab belum dicetak dulu, ya, Alkitabnya belum ditulis, belum dikanon, perlu diuji, ya. Siapa yang menguji? Rasul-rasul masih hidup waktu itu, ya, Petrus, Paulus, ya, dan beberapa rasul yang masih hidup. Nah, sekarang mereka sudah tidak ada, lalu ada yang berbuat, ada yang punya ramalan, apalagi tiap tahun baru di bulan Januari minggu pertama atau di akhir bulan Desember di tahun 2024 sudah ramai itu di medsos, ya, berbagai ramalan-ramalan, sekalipun kemasannya nubuat, ya. Ya, kalau saya sih kata lebih baik percaya Alkitab saja yang ada di tangan kita daripada kita percaya nubuatan, ramalan, ya. Menurut saya sama saja ketara, baik itu ramalan atau nubuatan dalam konteks sekarang, ya. Tapi kita ingatkan kepada atau saudara seiman, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera akan kuberikan padamu, ya, dan aku menyertai kau sampai akhir zaman. Kalau sudah mengalami lahir baru, ya, kenapa harus takut mati karena gempa bumi, megatron, ya, karena kelaparan, karena kematian dan lain sebagainya, ancaman teroris atau mungkin mayoritas, ya, tidak. Kenapa harus takut? Bukankah setelah kematian ada kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Pokoknya yang Tuhan janjikan kepada kita damai sejahtera, bukan ketakutan, kekhawatiran, ya. Jangan tahun ini kita belum mendapat jodoh lalu kita pergi ke orang pintar, atau sampai tahun ini atau tahun depan nanti kita belum dapat jabatan yang baik lalu pergi ke
ini tempat yang mistis juga ya. Gitu. Saya kira apa yang berbau ramalan, apa yang berbau magis, mistis dihindari saja. Baik setia sama Tuhan Yesus. Begitu Kang Alfa ya, sahabat Petra. Ya. Nah, karena tadi udah disebutkan ayat-ayat juga nih. Nah, saya mau nanya nih sama Abang, nanti tolong Abang jelasin dari Yoel 2 ayat 28 itu isinya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wah, orang-orang itu akan bernubuat gitu. Nah, nanti, sebelum itu dari perjanjian baru dulu ya, dari Om nih Om bisa jelasin nggak Om, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 kan, ini ayatnya terkenal juga ya. Allah berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang, anak-anak apa ya, anak-anak laki-laki ya, sama juga gitu ya Om, akan bernubuat, dan turunan-turunanmu dapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan melihat mimpi. Nah, itu gimana Om? Jelasinnya dari Kisah Rasul 2 ayat 17 Om. Jadi itu secara yang penting-pentingnya itu sudah digenapi nubuatan itu, baik di dalam sejarah gereja maupun juga sudah dituliskan yang penting-penting itu di dalam kitab Wahyu. Gitu. Jadi umat Kristen boleh belajar banyak kitab Wahyu, tapi jangan menafsirkan secara subjektif. Tapi harus ada dasar Alkitabnya gitu. Jadi seluruh Alkitab yang menyangkut akhir zaman boleh digabung-gabung untuk saling melengkapi, tetapi juga jangan terlalu kepo, jangan terlalu ingin tahu yang tidak disampaikan di dalam Alkitab. Sebab kalau terlalu ya menuruti keinginan tahu, itu mudah disesatkan gitu. Jadi umat Kristen harus belajar puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Alkitab dan sejarah dan ilmu pengetahuan yang valid gitu. Iya. Nah Om, kalau yang berbuat itu kan harus nabi ya Om, atau enggak, atau rasul, atau siapa yang harus berbuat? Di perjanjian lama memang itu nabi-nabi itu disebut nabi karena mereka bernubuat. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ada juga ya yang waktu zaman Rasul Paulus itu ya di gereja itu ada nabi-nabi kita yang berkumpul. Tetapi sesudah kitab Wahyu ditutup, itu nubuatan-nubuatan yang penting-penting itu sudah ada. Jadi jangan ditambah lagi itu menurut kitab Wahyu pasal terakhir itu. Tetapi ada hal-hal yang tidak prinsipil itu. Kadang-kadang Tuhan juga memberitahukan kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya itu juga harus tahu bahwa bukan hal-hal yang prinsipil. Kalau yang prinsipil itu semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Jadi jangan membesarkan diri. Kalau misalnya Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi ya itu di masa hidup itu hamba Tuhan itu ya, jangan terlalu membesarkan diri karena yang penting-pentingnya sudah ada di dalam Alkitab gitu. Jadi harus tahu tempatnya lah gitu kan. Kita semua hamba Tuhan tidak boleh membesarkan diri satu orang di atas yang lainnya gitu. Penilaian kan yang objektif hanya dari Tuhan nanti gitu. Biarlah kita melakukan yang terbaik ya, apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita, dan jangan juga seperti karena kita ingin dihormati lebih lalu cari itu ya karunia nubuatan. Nggak boleh begitu ya. Karena Tuhan juga punya rencana masing-masing, dan semua karunia dari Roh Kudus itu penting, semuanya penting gitu. Nah ini Bang, gimana Bang kalau dari versinya Yoel 2 ayat 28 ya, kan sama ya, sama kayak Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ini sama gitu, mirip. Nah ini gimana Bang? Kan ada roh yang akan dicurahkan. Berarti dari zaman perjanjian lama ada Roh Kudus juga dong. Tadi kan Om juga jelasin bahwa ada Roh Kudus yang akan mungkin di perjanjian baru kan ada Roh Kudus yang akan melingkupi gitu ketika bernubuat. Nah, waktu di zaman Yoel ini gimana Bang? Ya, nubuatan Yoel yang tadi
ucapkan Kang Alfa terwujud dan tergenapi di masa rasul-rasul yang meninggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Teruna-teruna Tapioel ya, nanti akan ada penglihatan-penglihatan ya, mimpi dan lain sebagainya. Kalau kita baca setelah kita mendapatkan Roh Kudus, itu hasil nubuatan atau tergenapi di era murid-murid. Jadi jangan dikaitkan dengan yang sekarang, jangan dikaitkan dengan yang generasi baru ini ya. Kalau sekarang Roh Kudus ya, kalau orang mau terima, percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimateraikan ya, berdasarkan Yesus ayat 13-14 itu ya, mengalami penebusan atau Roh Kudus secara rohani, secara spiritual, dan dimateraikan juga oleh Roh Kudus. Tapi secara historis pernah terjadi di Yerusalem, disebut dengan gereja yang perdana ya, pertama sebelum nanti ke Yudea, Antioquia ya, sampai ke Roma dan lain sebagainya hingga sekarang. Nah, tapi kan tadi yang dikatakan pendeta yang ini seringkali banyak orang Kristen mengkaitkan itu di era sekarang juga ya, kan di era sekarang dan berlaku juga ya. Padahal di era sekarang menurut saya bagaimana orang bisa menerima curahan Roh Kudus itu ya, alami dulu perjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi dulu ya. Iya, jadi nubuatan yang disampaikan Joel ya tergenapi di KPR pasal 2 itu ya, atau saat Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak hanya orang Yahudi yang menerima ya, kalau ada orang Persia, ada orang Ethiopia, Afrika ya, Yunani dan lain sebagainya, bahkan bersenolalia ya, berbahasa yang tidak dimengerti tapi dimengerti sama lainnya, kan begitu ya, seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengalami seperti itu? Berjumpa dulu lah dengan Yesus, menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, hidup bertumbuh, taat, setia dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan baptisan Roh Kudus ya, bukan baptisan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa lidah, bukan ya, bukan. Tapi baptisan Roh Kudus mengalami perjumpaan atau lahir baru ya, ya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Nah, kenapa orang atau orang Kristen tidak paham itu ya? Karena tidak mengerti sejarah. Yang kedua, tidak memahami definisi nubuatan, konteksnya yang dulu dalam perjanjian lama dan sudah terjadi di dalam perjanjian baru, yaitu masa Roh Kudus dicurahkan. Dan bahkan Yesus juga memperkuat lagi ya di pasal 14 Injil Yohanes dan pasal 16, itu akan mengutus Roh itu, gitu kan? Itu Roh penghibur dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam Alkitab bukan Nabi meramalkan, tapi Nabi menubuatkan ya. Tidak hanya menubuatkan Mesias atau janji Juru Selamat, tapi menubuatkan Kudus ya, Sang Penghibur itu ya, yang dicurahkan, karena akan pergi menyediakan tempat dan dia mengutus Roh Kudus ya. Dan buat kita ya seperti pengalaman pada waktu gereja pertama di Yerusalem, tidak ya? Ya, kita yaitu kita harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita mendapatkan Kristus itu. Nah, begitu Kang Alfa ya, sahabat Alpetra. Ya. Ya. Oke, nah ini sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Abang sama buat Om. Jadi gimana nih sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dalam menghadapi gempuran atau serangan ramalan-ramalan dan nubuatan-nubuatan, sekalipun itu dikeluarkan oleh mulut
seorang oknum pendeta atau hamba Tuhan besar? Silakan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu cobalah berkhotbah dari Matius 24 atau 2 Timotius 3 atau dari kitab Wahyu, tapi dengan urapan Roh Kudus. Itu sama dengan bernubuat. Iya. Jadi dibandingkan dengan orang yang mengaku dirinya punya karunia nubuat yang isinya kadang-kadang membingungkan, lebih baik kita minta kuasa Roh Kudus waktu mengkhotbahkan Matius 24 atau kitab Wahyu atau 2 Timotius 3, karena itu sebenarnya adalah roh nubuat karena menubuatkan apa yang sudah tertulis. Ya, kepada sahabat Alpetra dan pendengar yang kami cintai, dengan jelas Alkitab melarang ya, malam. Apalagi yang meramal itu orang yang bukan di dalam Kristus, ya, atau orang yang belum lahir baru, atau orang yang mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Sekalipun dia orang yang sudah lahir baru dan mencintai Yesus dalam hidupnya, tentu dia tidak akan meramal juga, ya. Tapi mempertegas lewat firman Tuhan, Alkitab. Kalau dia mengatakan itu nubuatan, pasti ada yang keliru dia memahami makna nubuatan itu. Ya. Bahkan nubuatan itu hanya disampaikan oleh nabi, ya, atau orang yang dipersiapkan Tuhan sebagai penyambung Allah. Di Perjanjian Baru juga ada nubuatan. Bahkan sebelum Alkitab ditulis di kanon dan ada di tangan kita, nubuatan ada, ya. Kalau sekarang Alkitab sudah ada di tangan kita, sahabat Alpetra dan yang mendengarkan, nggak perlu lagi nubuatan, ya, nggak perlu. Untuk apa? Semua sudah disampaikan dan ada di dalam Alkitab, ya. Nanti membingungkan. Iya. Karena perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi, kata Alkitab juga, ya. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20, nggak perlu ditambahkan, nggak perlu dikurangi. Iya, betul. Itu sebabnya kenapa seringkali ada orang klaim-klaim seperti itu, karena tidak memahami tentang definisi nubuatan. Dan diikuti lagi oleh orang pintar yang berdukun, sekalipun dia tidak menyebut nubuatan, dia mengatakan ramalan. Nah, jadi apa bedanya ramalan, ya, juga dengan nubuatan dalam konteks sekarang? Nah, itu sebabnya karena Alkitab sudah ada di tangan kita, pedomannya, standarnya hanyalah Alkitab yang menjadi pedoman moral buat orang saat ini. Jadi jangan, ya, percaya pada ramalan, ya, Petra dan semuanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah menjamin hidup kita. Ya, pokoknya kalau ramalan-ramalan itu harus ada dasar Alkitabnya yang sudah tertulis saja, jangan ditambah-tambah. Dan juga bisa ditambahnya dengan sejarah yang sudah terjadi, gitu. Tapi yang sesuai dengan ramalan Alkitab, begitu. Lalu diarahkan dengan supaya jemaat itu betul-betul berharap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, yang tanda-tandanya semakin jelas, gitu. Tuhan Yesus memberkati para pendengar. Baik, sahabat Alpetra Ministry, pasti dapat wawasan, dapat sesuatu yang baru, ya, dalam tahun baru ini. Nah, kiranya apa yang disampaikan oleh Om Yan maupun oleh Bang Heri bisa menjadi berkat buat kita, menambah wawasan, sehingga dengan wawasan iman Kristen kita bertambah, pasti iman kita juga bertambah kuat. Baik, terima kasih Abang. Terima kasih juga Om atas waktunya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. God bless you. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Amin.